Prodia Podcast. Well. Wellness lifestyle. Halo sahabat Prodia, welcome back to Prodia Podcast. Wellness lifestyle. Bingung kenapa tidak ada suara Dokter Dika? Tenang, Dokter Dika masih ada. Tapi kali ini, episode ini spesial karena kami menghadirkan seorang bintang tamu. Siapa? Penasaran? Ya, kami akan introduce sekarang. Di sini kami menghadirkan Kak Sherly One Bite Big Bite. Terima kasih Kak Sherly sudah hadir. Terima kasih juga Dokter Dika. Seperti biasa, Mas Tulus. Halo Kak Sherly. Co-op di sini. Halo semua sobat Prodia. Sehat semuanya? Sehat dong pastinya dong. Iya dong, sudah pasti tentu. Yoi. Sehat. Kak Yes. Sherly, bagaimana kabarnya? Biasa kita klise dulu. Bagaimana kabarnya Kak Klise, Sherly? nggak perlu disebut juga sih biasanya. Baik sekali, I'm fantastic today. Wow. Oh, Luar anak jaksel biasa. sekali Kak Thank you Sherly. for having me, Prodia. Kami juga berterima kasih Kak Sherly mau di sini untuk ngobrol sama kita, terutama tentang kalau yang kami kulik sedikit gitu kan. Kak Sherly ini seorang content creator tapi spesifiknya tentang food blogging gitu. Nah, nama panggungnya Kak Sherly adalah One Bite Big Bite. Nah, Betul. di balik nama panggung itu atau moniker kita tuh biasanya tahu ada filosofinya di balik nama itu. Boleh cerita sedikit mungkin Kak Sherly? Boleh. Iya. Basically simple aja sih. It only takes one bite. big Ngerti bite. nggak lo? Ngerti nggak itu apa? Bang, itu terjemahan teks dong, only? terjemahan. Makanya Bang, ngerti terjemahan. nggak? Subtitle ya, Ngerti. subtitle. Tolong ya, after editingnya ya. Cuma butuh one bite, big bite buat aku tahu ini makanan tuh enak atau enggak. Keren loh. Luar biasa, that instinct. Yoi, keren. Nggak usah dibahas pakai bahasa Inggris. Nggak cocok kalau lu yang ngomong, Mas. Oh, artinya berarti bisa dibilang Kak Sherly ini emang udah kenal banget makanan berarti ya? Cuman satu gigitan doang udah langsung tahu ini bawang putihnya berapa gitu. Waduh. Berapa gram langsung gitu dapet ya? ya, langsung dapet resepnya kali gitu kan bisa. Nah gitu juga Oh, tapi kali. enak segitunya. Oh gitu. Iya. Oke. One bite, big bite, satu gigitan langsung bisa keungkap semuanya sama Kak Sherly gitu ya kurang lebihnya. Ya, seperti itu. Luar biasa. Nah, secara keseharian nih Kak Sherly sebagai food content creator, gimana sih pengalamannya? Apakah yang memutuskan Kak Sherly justru menjadi seorang food content creator? Jadi sebenarnya I don't choose the content creator life, but the content creator life chose me. Wih. Sebuah rencana. Wah. Kalau saya bilang ya Dok, ini namanya Gimana? rencana Dok. Rencana itu apa? Rencana Plan. itu tuh kayak sesuatu yang membuat kita jadi, gue passionate di sini. Itu bahasa apa rencana? Biasa Indonesia baku. Oh, Inggris gue mau pamer gitu bahasa Indonesia baku di sini. Saya taunya plan rencana itu. Kita punya plan, itu adalah sebuah rencana kan. Saya yang salah berarti maknanya ya. Oke, terima kasih Dokter Iya, iya, Dika sudah mengoreksi. Iya, dengan senang hati. Iya, itu emang katanya keren banget rencana. Berarti itu mungkin rencananya Kak Sherly gitu. Udah tahu Ah. jalannya. Itu yang dipilih oleh Kak Sherly kayak gitu. Orang ini ngomong Iya. apa sih? Iya. Oke, selanjutnya Kak Sherly. Kalau seorang food content creator yang biasa kita lihat gitu kan, makannya cukup banyak gitu Kak, karena mencoba berbagai macam varian makanan. Nah, apakah ada perasaan khawatir atau mewaspadai berat badan yang naik gitu, jadi takut gemuk, kah? Atau enggak, jadi kayak tenang aja Biasa gitu. aja gitu. Gimana Kak Sherly? Santai aja sih jujur. Yang Santai penting aja. tahu diri sih sama apa yang dimakan, Tahu sama berapa diri. banyak yang dimakan. Oke. Ya kalau makannya over ya udah pasti naik sih. Itu udah hukum alam sih. Nah itu kalau Kak Sherly sendiri ada kayak meterannya gitu nggak sih? Ada kayak patokannya gitu nggak sih? Oke, di situ limitnya, gitu. Dengerin sama badan diri sendiri sih. Kayak misalkan udah kenyang ya stop gitu loh. Nggak perlu sampai habisin satu porsi gitu. Oke. Tapi gini, sorry, Kak Sherly kalau misalnya lagi bikin konten, itu kan ada juga tuh yang modelnya mukbang. Yang satu meja dimakan semua gitu kan. Iya. Ini Kak Sherly modelnya gimana? Artinya bikinnya emang benar-benar semua dimasukin atau benar cuma one big bite aja yang dimakan, and then kemudian ganti makanan? Apa gimana? Ya aku kayak nyicip-nyicip gitu sih. Oh. Jadi aku nggak bakal pernah habisin semua makanan yang di depan mata aku gitu. Oh, tapi dijembrengin gitu ya? Iya. Jembrengin tuh bahasa bakunya apa? Jembrengin banget. Diedarin. Bukan diedarin, daripada disebar-sebar. Dipaparin semua di meja gitu.
Iya. Oh, biasa tapi begitu. akhirnya nggak dimakan semua. Nggak dihabisin, tapi aku cicip semuanya pastinya. Oh, Mana yang enak, oke. mana yang nggak enak. Yang enak yang aku tonjolin pastinya, yang nggak enak ya udah nggak usah diomongin lah. Oh, berarti fair aja ya kalau Kak Shirley sebagai food content creator, kalau nggak enak ya bilang nggak enak, kalau Iya. enak bilang enak gitu. Harus dong, biar dipercaya. Itu di teman sahabat Prodia. Kunci daripada trust adalah jujur. Betul. Iya. Kunci dari trust adalah kepercayaan. Kalau saya mah trust adalah kepercayaan Aja ya kan sih. doang, sama aja. Tapi gini, tapi kalau lagi bikin konten kalau misalnya nggak enak ngomongnya gimana? Cara menyampaikannya gitu. Iya. Kan tadi kan Kak Sally bilang ya nggak enak kali ya kalau Bener. misalnya kita ngomong apaan nih gitu nggak mungkin. Mungkin pakai cara diplomatis Iya, atau enggak? atau dilepeh gitu. Gimana? Nggak mungkin. Gimana? Pasti kayak bisa dicari sih ini kurangnya di mana. Terus aku sampaikan aja gitu ke ownernya. Oh, Iya. tapi di videonya sendiri Kadang dibilang. aku ngomong juga Oh kayak gitu. ini kalau bisa kuahnya lebih mendok lagi ya. Oh, bentuknya saran positif gitu berarti Iya. ya. Iya. Oke, berarti kalau dari jawaban Kak Shirley tadi, yang aku tangkap itu adalah berarti Kak Shirley senang membangun komentar positif dan juga feedback positif, justru itu membangun buat pembuat makanannya gitu. Justru buat next berikutnya, kalau penikmat kontennya Kak Shirley gitu, yang nyaksiin kontennya Kak Shirley itu jadinya, oh fair nih. Trust di situ ada, lagi-lagi balik ya teman-teman. Sahabat Prodia, trust itu penting. Supaya, kan biasanya kita di zaman sekarang era disrupsi media sosial gitu ya Kak Shirley, itu kadang bingung juga yang mana jujur, mana yang bahasa-bahasa marketing gitu ya. Maksudnya kan niatannya kita mau dapat informasi tuh lugas aja gitu. Kalau enak, kalau enggak. Pas datang nanti kita fail, kita malah jadinya kemarin kata si itu enggak. Tapi berarti di sini kalau buat sahabat Prodia ingin tahu tentang konten-konten makanan, ayo follow One Bite Big Bite. Terima kasih. Ini udah diceritain loh kenapa alasannya. Gangsternya gitu biar apa maksudnya? Iya maksudnya Oh iya ya biar follow ya. biar follow. Begitu. Nah, Kak Shirley ini menurut Kak Shirley ini tipe orang yang kalau makan itu nggak gemuk-gemuk atau justru bikin jadi cepet naik berat badannya gitu kalau lagi Makan konten banyak. tentang makanan, makan banyak. Very good question. Tapi aku sebenarnya nggak percaya sih sama orang yang makan sebanyak apapun terus nggak bisa gendut. Oh iya. Itu I think it's Wow. Can I say that? Ya bisa disensor Tenang. Yang pusing tinggal Tenang. editornya Nanti, doang. nanti gampang. Nanti kita Iya. jelaskan ya maksud dari Kak Shirley itu apa Iya, gitu. iya. Tenang. Maksudnya- Aman. Ini adalah Iya. Betul. Ya itu. Berarti apa? Agak-agak sumbang gitu maksudnya pernyataan seperti itu Kak Shirley. Jadi kalau misalkan orang makan lebih banyak dari kalori kebutuhan badanmu, itu udah pasti naik berat badan. It's like hukum alam, bro. Yes, hukum malam. Iya. Berarti defisit kalori is real kah, Dok? Oh ya real, bukan defisit, artinya kalori balance. Oh, kalori balance itu Pokoknya namanya selama berarti ya. orang itu dia bikin surplus kalori ya dia pasti akan naik. Cuman sekarang permasalahannya begini, orang itu dia termasuk yang gampang ngebakar kalori atau enggak? Orang yang kalori keluarannya gede apa enggak gitu. Karena kalau misalnya tadi dia makan banyak tapi ternyata kalori yang dibakar lebih banyak, ya udah nggak bakal surplus jadinya. Iya. Dan sebaliknya orang makan dikit nih, tapi yang kalori dibakar dikit bisa jadi surplus. Jadi memang sebenarnya tadi lebih ke arah bener banget tadi yang Kak Sari bilang. Memang kalau misalnya bicara gemuk, pasti orang yang makannya melebihi kebutuhan kalorinya dia akan nggak jadi gemuk kalau surplus kan. Tapi sekarang kita ngeliat orangnya nih, tipe yang banyak bakar kalori apa enggak. Jadi semakin dia Oke. bakar kalori makin banyak, makin susah untuk surplus. Kan gitu. Itu berarti bicara tentang metabolisme di tubuh kita kan, Dok? Metabolism, yes. Oh, oke. Nah, berarti bagaimana cara kita justru tahu kita nih tipe metabolisme tubuhnya yang kayak gimana, Dok? Karena kan ya kita ada aja gitu orang yang memang cenderung agak lambat dia naik berat badannya. Bukan Iya. nggak naik sama sekali gitu makan banyak, tapi dia cenderung lambat gitu naik Iya, berat sebenarnya badannya. kita kan bisa ngitung ya, Kak Sally. Kita tuh bisa ngitung, kita tuh sehari berapa kalori sih yang dibakar, itu ada hitungannya. Jadi dengan memperhatikan usianya, jenis kelaminnya, kemudian sebenarnya juga kita ngelihat berat badannya yang mostly itu dipengaruhi sama massa otot sebenarnya. Oh, oke. Jadi semakin orang itu dia muda, kemudian massa ototnya makin gede, itu yang namanya metabolisme tuh lebih tinggi biasanya. Ntar begitu dia makin lanjut usia nih, makin senior gitu kan, ototnya makin kecil, itu dia makin turun metabolismenya. Dan bukan cuma itu doang, yang namanya kalori bakaran yang sehari-hari dipakai, itu lihat juga dia olahraga apa enggak.
banyak gerak apa enggak, Oke. duduk mulu apa enggak, segala macam. Nah itulah yang membuat akhirnya kita bisa bilang, oke, pembakaran kalorinya sekian. Udah, ntar tinggal dilihat nih, dia makannya seberapa banyak, di bawah itu atau di atas itu. Kalau di atas itu ya surplus, di bawah itu berarti defisit. Oke. Betul sekali. Menarik. Gila, serius menarik. banget ya gue ya, ngomong Ya. tumben lo gue serius. Tapi justru ini Bagus, iya. insightful. Alhamdulillah. ini yang Iya, lagi waras. teman-teman gitu dong. Oh, iya. Teman-teman muda itu justru mungkin menurut aku ya kurang aware juga sih Dok tentang hal itu. Karena biasanya ya udah olahraga mah ya olahraga aja. Lagi-lagi seperti yang sebelumnya pernah kita bahas tentang yang penting keringat banyak. Nah iya itu. Jadi banyak juga orang yang bahkan begini, Mas Tulus, Sobat Prodia semuanya kasih sel. Banyak yang kita lihat tuh istilahnya tuh dia olahraganya udah rajin, tapi ternyata dia abis olahraga mager aja seharian. Siang sore malamnya duduk terus gitu, nempel mulu sama kursi gitu kan. Nah itu akhirnya apa ya? Jadi kecil bakaran kalori hariannya, mungkin nggak segede yang seharusnya. Jadi memang kalau kita bicara mau bakaran kalorinya itu tinggi, selain olahraganya dia benar, tapi juga kalau bisa dia aktif sehari-hari. Oke, intinya harus tetap aktif. Aktivitas Benar, fisik itu harus. penting ya. Betul sekali. Oke. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Kembali ke Kak Sherly. Nah, kalau makan banyak nih biasanya orang tuh ketakutannya gemuk. Nah, kalau dari Kak Sherly nih yang mereview banyak jenis makanan, apakah gemuk ini salah satu ketakutan Kak Sherly? Atau mungkin ada yang diwaspadai hal-hal lain gitu? Mungkin dari kondisi kolesterolnya, gula darah mungkin. dari Kalau Kak kita Sherly. mungkin kan takut bayarnya ya. Iya, Pasti untuk kadang-kadang ya. Allah, Jangan ini terlalu berapa? jujur dong, dokter nih, Kak. Maaf, sorry. Gimana? Jujur, Kak Sherly? nggak takut sih. Jujur benar-benar nggak takut. Soalnya ya sadar diri aja sama apa yang dimakan gitu. Berapa banyak yang dimakan. Jadi as long as it's within the limit, you're good. Boleh saya translate? Oke, Perlu silakan. Selama masih dalam batas normal, Oke. it's okay. Ya, Ini apakah ada kaitannya dengan mindful eating, Kak? iya betul. Oh, iya. Betul. Tapi Itu- sorry, Kak Sherly, apa namanya? Tadi kan Kak Sherly bilang selama dalam batasnya. Bagaimana Kak Sherly bisa membatasi? Artinya angkanya atau gramnya berapa atau berapa gigitan per hari itu gimana cara bisa? Oke, this is my limit. Udah, cara ngesetnya gimana? Pertama sih dengerin kata badanmu sendiri sih. Hmm. Kalau misalkan pasti kan badan kita pintar sebenarnya, kayak I mean, when you're full ya udah stop gitu loh. Oh, berarti kenyang. Iya Kalau kenyang. Terus juga peduli, juga harus pelajarin tentang nutrisi sih. Oh, Kayak berarti mempelajari dong Kak Sherly dong. ya Artinya dikit-dikit bisa lah ngitung. belajar, bisa Oh. ngitung. Oh, Luar Kayak biasa. misalkan ya hari ini aku makan siang nih pizza. Ya nggak seloyang juga dong kita habisin. 2 loyang dong. Nggak gitu dong, Kak. Enggak doang. Misalkan 1 atau 2 slice. Terus kan kadang kan masih nggak kenyang kan 1 atau 2 slice. Ya udah pair it with a protein or salad on the side Oh, biar benar. kayak satisfied gitu loh. Oke. Oke, jadi Iya, emang betul. sebenarnya apa namanya mengkombinasikan juga dengan serat juga Betul. penting. Emang begitu sih. Ya. Berarti emang istilahnya tadi yang aku juga tertarik dengan yang Kak Sherly bilang. Dengarkan tubuh kita ya. Betul. Listen to our body. Iya, dengarkan. Kalau nggak ada suaranya, mungkin speakernya rusak. Tolong perbaiki dulu ke tukang sound terdekat. Iya, ke toko Ampli. Ampli banget. Oke. Selanjutnya Kak Sherly, kalau kita perhatiin nih, maksudnya dari kami gitu kan mau cari tahu juga nih tentang Kak Sherly gitu. Sebelum kita akhirnya bisa ngobrol banyak nih. Dari followers Kak Sherly nih, kita lihat-lihat, kita pantau-pantau, ada beberapa followers yang juga pengen deh kayak Kak Sherly gitu katanya. Ngomongnya begitu Iya, gini. pengen dong jadi Kak Sherly. Iya, Maksudnya itu kan komentar kata-kata tuh kan pengen dong jadi Kak Sherly kayak kurang menggambarkan itu maksudnya. Pasti aku tuh ngebayangin kalau ngetik itu kan saking antusias. Ya ampun Kak Sherly, pengen dong jadi Kak Sherly gitu. Nah, Komen Tinatun kayak gitu. Iya, balanya. yang pengen jadi Kak Sherly karena tetap menjaga kondisi tubuh yang prima, sehat gitu kan. Rahasianya apa sih Kak? Is there any secrets? Maybe you can share to us. Asik. Ini kita Boleh. practicing. Iya. Lumayan nih, bahasa Inggris nambah. Mungkin aku cerita dulu kali ya how I get the body that I have right now. Oke. Karena tuh sebenarnya nggak mulus juga. Jadi dari kecil tuh aku emang anaknya berisi. Dan aku berisi gemuk maksudnya? iya berisi gemuk Oh, lah. Terus oke. emang demen makan gitu, porsi makannya gede, Oke. nafsu makannya gede. Nah jadi dari kecil aku kan berisi. Terus aku pasti pas zaman ABG gitu pengen dong kurus. Nah mulai tuh diet, tapi cara diet aku salah.
Jadi aku kayak nggak makan, aku skip meals gitu lah. Oke. Terus jadinya kurus banget. Terus pas udah kurus, jadinya aku malah develop an eating disorder. Oh iya? Oke. Sempet dapat kena ED lah. Terus jadinya binge eating. Ngerti kan? Di situ yang makannya nggak berhenti-berhenti gitu kan? Iya, Oke, kayak oke. meskipun udah kenyang banget, tapi kayak rasanya kayak nggak mau rugi gitu loh, mau makan Oh, semuanya. Tapi sorry deh, ada ini nggak sampai mungkin bulimia Oh, gitu? enggak Sempet sih. nggak? Nggak sampai Enggak, gitu? cuma makan aja terus sampai begah banget. Oh, Tapi nggak bisa sih, nggak bisa muntahin juga. oke. Oh. Iya, terus akhirnya kan udah binge eating, terus pasti kan kayak, aduh kok gue nyesel ya. Jadinya aku punish myself, Oke. terus akhirnya nggak makan lagi. Terus cycle-nya tuh begitu-begitu terus. Oh. Sampai akhirnya kurus, gemuk. Sampai akhirnya aku tuh capek kayak, I need to stop doing this, I need to stop yo-yo dieting. Terus lama-lama aku, ya I need to fix my mindset and my relationship towards food. Nah sampai akhirnya di tahun-tahun ini aku baru kayak bisa ketemu the balance lah between eating what I want to nourish my soul and sanity, and also to eat to nourish my body gitu. Baru ketemu lah kayak Paham, balance-nya guys. gitu. Paham. Kita berproses di situ di sini. Gitu mulai ada suaranya. Guru translate di situ bekerja di sini. Di sini bekerja. Soalnya udah mulai ada suara krek. Iya. Retaknya udah mulai Enggak, tapi mekarat. jujur, kali ini out of topic mungkin ya. Saya senang sekali karena di sini makin terasa lagi gitu. Iya. Kata-kata yang pernah saya dengar tuh jadi terrecall kembali. Waduh, Oh, itu luar maknanya biasa. ke sana gitu. Thank you Kak Sherly. Tapi thanks Kak Sherly tadi udah share pengalaman tentang bagaimana dari yang kondisi sekarang ada cerita yang cukup panjang gitu ya perjuangannya. Karena gini Kak Sherly, biasanya kita ngelihat orang enak, ih keren ya lo, tapi dia lupa butuh perjuangan buat ke titik itu gitu loh. Betul. Itu yang nggak orang lihat orang sampai, gue pengen dia jadi dia. Tapi kalau udah tahu perjuangannya jadinya, ini susah deh jadi itu. Maksudnya gitu, itu aku sih dari perspektifku seperti itu gitu. Tapi bentar deh, tadi Kak Sally kan bilang akhirnya mencoba memperbaiki hubungan dengan makanan. Itu kan baru dari segi makanan tuh. Iya. Olahraganya gimana? Aku tetap rutin olahraga sih. Dari dulu. Iya, Apa olahraganya bisa? gym. Aku enjoy the gym very much. Gym. Iya. Jim Carrey mungkin? Jim Carrey? Gede ya? Sorry. Berarti nge-gym dari Ventura, dari sekolah? Zaman sekolah? Dari kuliah lah. Oh, kuliah. Iya. Selain nge-gym, senang kardio mungkin lari apa? Dulu enggak, baru akhir-akhir ini doang. Oh. Dulu kayak kerjanya yang angkat beban Angkat. doang, tapi badannya ya bulky gitu loh. Oh. Terus oke. akhirnya baru kayak akhir-akhir ini aku learn the importance of Cardio. cardio. Mulai perbanyak jalan. Kadang lari kalau CFD. Oh, oke. Tapi Iya. kalau di luar itu mungkin jalan kaki gitu. Iya, Terus jalan sepeda. kaki aku suka jalan sih. Oke. Yuk. Dari sana. Sorry, maaf. Itu bisa tolong diedit aja nggak? Saya takut yang di rumah nonton. Maksudnya, yuk kita bareng-bareng Yuk, gitu kan, bareng-bareng. gaya hidup sehat Iya, bareng-bareng mungkin, meet Iya, up gitu di CFD terdekat. Oke, setuju. Oke, menarik. Oke, selanjutnya Kak Sherly. Kita lihat juga dari beberapa updatean Kak Sherly ini sempat beberapa kali ikutan lari maraton dan nge-gym. Kayak tadi udah dibahas tentang suka jogging juga. Nah, kalau Kak Sherly mengenal diri Kak Sherly, demen olahraga yang tipenya power kah? Atau endurance atau apa gitu? Aku demennya yang low intensity. Low intensity. Kayak gym, jalan. Lari sebenarnya nggak gitu sih. Oh, oke. Sebenarnya lari tuh aku cuma lakuin karena aku tahu it's good for my heart. Oke. Terus juga buat ngelatih mental juga sih. Kayak lari buat half marathon kan susah kan. Kayak lu lari Bener-bener. 2 jam, itu sakit gitu loh. Tapi the way you push yourself to the finish line sampai lu bisa kelarin, itu kayak ngajarin diri kita tuh kayak lu jangan gampang putus asa, Jack. Di dalam tough situations. Jadi Berarti ya, lari udah sampai HM, udah sampai half Iya. marathon. Keren. Luar biasa. oke lah. Kemarin aku Belum cerita, belum FM. aku cerita ke dokter Dika lari sama aku kita putar balik. Iya, nyerah. Nyerah kita. Naik ojek lagi. Karena 5 kilo aja, 5K aja udah agak empot-empotan waktu itu ke aku. Ya, jangan samain sih, beda sih emang. Iya, mungkin karena belum terbiasa aja Iya, gitu. iya. Sebenarnya karena belum terbiasa lagi, bicara tentang terbiasa dilatih terus gitu. Nah, harus begitu. Nah, mau ke dokter Dika dulu. Ayo. Nah, dokter Dika, sebenarnya itu kan tadi kalau Kak Sherly, dia based on experience akhirnya mengenal tipe olahraga yang enak, yang cocok buat Kak Sherly apa gitu. Yes. Nah, kalau dari dokter Dika nih mungkin ada tips sharing gitu,
bagaimana cara kita dari perspektif medis gitu mengenal olahraga apa sih yang cocok buat kita? Iya, sebenarnya gini, orang kan sering banget ngebagi ada olahraga yang sifatnya kardio, ada yang sifatnya strengthening. Ada lagi yang sifatnya itu adalah flexibility kadang, kelenturan kayak orang yoga gitu kan. Sebenarnya idealnya adalah semuanya kerjain sebenarnya. Benar sih. Karena kan kita perlu bikin balance gitu kan. Olahraga yang sifatnya ngelatih jantung, jangan sampai cuma jantungnya doang yang kelatih. Oke. Tapi ototnya lembek gitu istilahnya kan. Kita nggak pengen tuh. Jadi kalau bisa kita jantungnya terlatih, si ototnya juga terlatih juga. Bahkan tadi kelenturan juga jadi lentur, jangan sampai kaku. Betul. Cuman memang secara genetik, nah ini ada orang-orang yang emang kardio tuh gampang banget dilatihnya. Artinya dia cuman lari bentar doang tuh langsung jantungnya langsung kuat banget gitu. Pompanya tuh bagus gitu kan. Kayak pompa sumur tuh. Waduh. Sanyo. Nah, enggak bukan merek itu. Sanyo. Sonya Bibi Sonya. Dokter juga. Dokter juga. Halo dok, dokter Sonya. Jadi apa namanya? Ada yang orang baru ngangkat barbel dikit atau langsung jadi. Jadi untuk orang-orang yang mungkin memang kebetulan kebagian gennya itu nggak terlalu cocok, tanda kutip ya, di kardio, mungkin dia untuk bisa dapat performance di kardio yang excel, itu dia mesti agak lebih telaten latihannya. Dibandingin orang-orang yang emang dari lahir tuh jantungnya udah kuat dan bagus dan gampang dilatih. Jadi sebenarnya kalau bicara cocok nggak cocok bukan berarti, wah gua nggak cocok latihan strength nih, nggak mau nggak gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak cocok latihan strength, kita berarti memang mesti lebih sabar. Main dari yang ringan-ringan dulu lah, ngangkatnya jangan sampai yang berkilo-kilo. Start dari ngangkat martabat keluarga dulu. Itu jangan, itu berat. Iya. Jadi start dari latihan cuman ya mungkin barbel 1 kilo yang enteng-enteng warna pink tuh di gym tuh kan. Oh iya. Kita kan sebagai laki-laki agak malu ya, kenapa harus warna pink gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bicara pemula ya that's okay, nggak apa-apa, nggak usah ngeliat orang lain. Yang penting kita pelan-pelan progres gitu kan, nanti akan nyampe pada saatnya. Oke. Luar biasa, itu tips yang menarik buat sahabat Prodia tentang bagaimana mengenal jenis olahraga yang tepat buat kita. Oke, kembali lagi ke Kak Sherly. Kita akan bicara tentang persuplemenan gitu Kak Sherly. Karena kalau kita lihat nih, Kak Sherly ini sempat kekurangan zat besi juga. Nah, bagaimana dari Kak Sherly concern tentang suplemen memenuhi kebutuhan vitamin Kak Sherly dan juga zat-zat mikronutrisi lainnya? Sebenarnya menurut aku suplemen itu penting, tapi nggak sepenting makanan sehari-harimu sih. Yes. Kan namanya suplemen kan, sesuatu yang ditambahkan ke sesuatu yang lain untuk meningkatkan atau to better it, you know? Oke. Ya, jadi tetap prioritas utamanya ya di your overall diet. Dan kalau misalkan karena aku kerjanya nge-review makanan dan nggak semua makanan yang aku review kan pasti bernutrisi, kadang ada donat, es krim gitu-gitu. Nah di sanalah suplemen bekerja di aku. Oke. Memperlengkapi yang belum terlengkapi. Betul. Memperlengkapi itu nggak perlu loh ada pernya. Oh iya. Kan bisa Melengkapi. Kenapa Perlengkapi yang belum dilengkapi. Perlengkapan maksudnya kali kemana ngarah bahasanya itu, melengkapi kan udah cukup. Ya itu dia. Terima kasih banyak Dokter Dika Aduh. yang membantu saya mengkoreksi EYD saya. EYD, Ya tapi itu dia tadi ya. Yang menarik tadi dari Kak Sherly perspektifnya, vitamin tadi ya suplemen hanyalah suplemen yang terutama adalah makanan utama kita. Tadi Dokter Dika langsung merespon tadi. Iya. Mengapa dok? Mengapa Karena dok? memang bener banget yang namanya suplemen itu kan kita minum kalau kita nggak dapet atau kurang dapet dari makanan sehari-hari. Misalnya kita bicara vitamin tadi, wah emang jarang makan buah, jarang makan sayur, ya udah kejar dari suplemen tadi gitu. Tapi kalau misalnya emang tiap hari doyan nyemil buah-buahan, mungkin nggak perlu gitu. Betul. Jadi memang kembali lagi, ada aku setuju banget kebutuhannya apa. Jadi kalau orang bilang kan banyak banget orang tuh langsung nanya, dok supaya sehat vitaminnya apa? Yang nggak bisa langsung jawab gitu, tergantung makannya apa kan gitu. Betul. Kan? Jadi ya disesuaikan aja sama yang dibutuhin. Gitu. Oke. Menarik, kadang mendorong ternyata ya penjelasan daripada Dokter Dika ini tentang memenuhi kebutuhan. Udah bener kan tadi SPOK-nya? Saya lagi mikir menarik dan mendorong. Pintu Alfamart Iya, gimana? Gitu dok. Menarik, mendorong. kadang mendorong, makin kesini makin kesana. Makin Sejauh-jauhnya ini yang paling jauh gitu dok. nggak ngerti. Kita terus zaman sekarang gitu ya, Iya. meresponi situasi yang cukup bergejolak gitu. Ya Nah. gimana lo aja mas? Oke, selanjutnya kembali ke Kak Sherly.
kalau dari cerita Kak Sherly tadi, berarti mungkin kita bisa bilang bahwa Kak Sherly sudah menerapkan gaya hidup sehat. Gitu. Nah, untuk memantau kesehatan Kak Sherly, apakah Kak Sherly melakukan medical check-up rutin kah? Bisa dibilang lumayan rutin sih. Lumayan rutin. Setahun sekali lah. Itu Setahun oke sekali. nggak? Oke nggak itu? Bener kan ya? Bener ya guys ya? Setahun sekali kan ya? Setahun sekali. Oke ya? Bener. Yang Oh. dianjurkan setahun sekali. Oke. Sekarang Kak Sherly umur berapa sih? Tebak dong. 18? Iya. Karena gue takut salah. Kan kalau perempuan lebih sensitif ya. Mendingan gue turun-turunin gitu maksudnya. Nggak gitu juga. Turunin. Tapi benar berapa kelihatannya? 26? 25 lah. Oh iya kan. Masih aman, masih Dok, aman. demi Alek. Di otak gua nebaknya itu, Dok. 25. 25. Iya, iya oke lah. Gua 26. Ya oke lah. Nah, itu berarti artinya setahun sekali. Iya. Udah oke sih. Oke lah ya. Udah Iya. oke. Aman kok hasil gue. Nah, Luar biasa. Aman. Luar biasa. Karena kalau saya bicara tentang saya ketika 25, karena saya sekarang 25 setengah. Aduh, baru 6 bulan yang lalu nambahnya. Itu Oke. jujur belum punya mindset sampai segitunya gitu. Really? Dulu belum se-aware itu, ya udah. Hidup mengalir saja bagaikan Ombak. yang bukan di bagaikan ombak, dia membawa kemana. Tapi memang karena kita sekarang budaya itu orang-orang yang check up tuh dianggap lu udah tua ya gitu, atau lu sakit. Karena kemarin kan aku sempat cek juga di Prodia kan. Terus orang-orang yang lihat storyku tuh kayak, lu kenapa kok sampai cek darah segala macam? Oke. Lah kan emang kita pengen ya rutin gitu, cek, Iya. pengen tahu aja gitu, gimana kolesterolnya, gimana gulanya. Tapi kayaknya emang belum culture-nya. Iya, mungkin Culture. Sampai belepotan ya. Doang. mungkin memang belum kulturnya ya. Kulturnya untuk justru inilah dengan kita bahas ini gitu kan, dan juga sahabat Prodia dan juga yang lain. Ini kalau sahabat Prodia merasa terinspirasi, harus dibagiin ke teman-teman sahabat Prodia bahwa medical check up itu bukan tentang pas lagi sakit aja kita cek Iya. gitu kan, Tua. atau udah tua tadi. Seperti pengalaman Dokter Dika, responnya seperti itu netizen. Netizen, come on. Kita medical check up itu Come on, grow untuk up. kemana? Itu agak frontal ya. Waduh. Parahnya Gitu. agak frontal. Jujur saya tadi sudah saya bilang 25 tahun saya belum aware, namun Kak Sherly sudah aware di umur 25. Ayo sama-sama teman-teman untuk kita aware, cek kesehatan kita dengan melakukan medical check up. Yes. Itu dia. Mantap. Nah, tadi kalau boleh recall sedikit itu yang sudah disampaikan Kak Sherly. Yang menarik adalah tentang listen to our body. Ya. Jadi dengarkan tubuh teman-teman, kode-kode alamiah. Itu gimana? Kita bisa mengenal tubuh kita ya, dan bisa mendengar suara tubuh kita adalah dengan cara kenali diri kita lebih lagi gitu. Ya. Ya. Kalau kemarin mungkin sama Dokter Riko udah bahas tentang sayangi jantung kita. Nah, ini juga sayangi tubuh kita. Dengan cara kita kenal lebih banyak tentang diri kita. Luar biasa. Mantap. Sangat memotivational. Tulus Silverways. Oke, terima kasih banyak Thank buat you. Kak Sherly sudah mau sharing-sharing banyak tentang kita. Tentang Tentang apa yang kalian ada apa? di-inspiring oleh Kak Sherly ke Emang kita. ada apa Itu antara maksudnya. kalian? Iya makanya. Gitu. Semoga sahabat Prodia di sini juga yang menyaksikan dapat inspirasinya juga, dapat tips-tips kesehatan juga untuk diterapkan di kehidupan sehari. Terima kasih juga buat Dokter Dika, Dengan informasi-informasi senang hati, kesehatan dari perspektif medis ini juga penting ya, sahabat Prodia. Dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode pembahasan berikutnya di Prodia Podcast berikutnya. Mungkin sahabat Prodia ada saran, kita mau bahas apa yang lagi menarik dan perlu kita kulik, DM aja ke media sosialnya Prodia Lab, Prodia_Lab, oke jangan lupa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kembali lagi di episode berikutnya di Prodia Podcast. Wellness Lifestyle.